Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Sahabatku, pernahkah panjenengan bertemu seseorang yang kehadirannya seolah membawa ketenangan, namun juga wibawa yang sulit dijelaskan? Seseorang yang ketika berbicara, suaranya menembus hati. Ketika diam, auranya justru lebih keras dari kata-kata. Mungkin tanpa sadar, orang itu lahir pada weton pon. Dalam perhitungan Jawa, weton ini dikenal sebagai simbol kewibawaan langit dan ketenangan bumi. Mereka bukan sekadar pribadi yang kuat, tapi juga memiliki energi gaib penarik keberuntungan, pelindung keluarga, sekaligus pembawa cahaya di tengah kegelapan hidup. Namun sahabatku, di balik pesona dan keberkahan yang menyelimuti weton pon, tersimpan pula tanggung jawab besar. Sebab setiap karisma memiliki ujian, dan setiap keberkahan selalu disertai pengorbanan. Malam ini, mari kita buka tirai rahasia itu bersama. Inilah kisah tentang 5 kelebihan besar orang kelahiran weton pon, juga mengungkap sisi terdalam dari jiwa mereka. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas kelebihan besar orang kelahiran weton pon. Siap, mari lanjut. Sejak mereka membuka mata di dunia, orang kelahiran weton pon sudah membawa sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika. Ada getaran halus yang menyertai langkah mereka, semacam energi yang membuat siapapun merasa nyaman sekaligus segan. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai cahaya wibawa langit sinar, spiritual yang turun bersamaan dengan napas pertama mereka. Energi ini bukan hasil ilmu, bukan pula dari latihan atau pengalaman, melainkan bawaan jiwa yang diberikan oleh alam dan restu leluhur. Ketika mereka berbicara, suaranya menembus hati. Tak perlu banyak kata, satu kalimat dari mulut mereka bisa mengubah keputusan seseorang. Dalam pergaulan, mereka seringkali menjadi pusat perhatian, tanpa berusaha mencuri panggung. Orang-orang di sekitar mereka merasakan keteduhan sekaligus kekuatan. Tak jarang, dalam sebuah kelompok, sosok pon akan secara alami diangkat menjadi penengah. Bukan karena mereka meminta, tapi karena kebijaksanaan mereka terpancar tanpa harus diumbar. Ada wibawa yang mengalir dari tatapan mata mereka. Saat pon marah, tidak perlu berteriak, cukup diamnya saja sudah membuat suasana tegang. Tapi di balik ketegasan itu ada kelembutan yang menenangkan. Inilah keseimbangan yang sulit ditiru oleh weton lain. Mereka bisa keras tanpa kehilangan empati, bisa lembut tanpa kehilangan harga diri. Karena itu, banyak orang merasa aman berada di dekat mereka seolah ada perisai tak kasat mata yang melindungi dari segala keburukan. Karisma orang pon juga terlihat dari ketegasannya mengambil keputusan. Mereka tidak mudah terombang-ambing oleh opini orang lain. Sekali menetapkan langkah, mereka akan berjalan dengan penuh keyakinan. Dan ajaibnya, keputusan mereka sering terbukti benar, seolah intuisi mereka disambungkan langsung dengan kebijaksanaan semesta. Banyak orang menganggap hal ini sebagai keberuntungan, padahal sesungguhnya itu adalah hasil harmoni antara nurani dan energi langit yang ada dalam diri mereka. Namun karisma sebesar ini juga memiliki sisi gelap. Orang pon bisa tanpa sadar menjadi terlalu dominan. Karena wibawanya kuat, kata-katanya sering dianggap mutlak. Jika tidak berhati-hati, mereka bisa menekan orang lain tanpa disadari. Disinilah ujian terbesar. Mereka menjaga keseimbangan antara memimpin dan mendengarkan. Leluhur selalu berpesan, sing ngasto cahyo kudu iso ngetokake rasa. Artinya, siapapun yang memegang cahaya harus bisa mengeluarkan rasa kasih di dalamnya. Apabila orang pon mampu menundukkan egonya, maka karisma mereka akan menjadi anugerah besar. Mereka akan berubah menjadi pribadi yang bukan hanya dihormati, tetapi juga dicintai. Sebaliknya, jika mereka membiarkan kesombongan masuk ke dalam hati, cahaya itu perlahan akan meredup. Karena sejatinya, wibawa sejati bukanlah tentang membuat orang lain tunduk,
tetapi tentang menenangkan jiwa yang gelisah. Dalam budaya Jawa, orang seperti Pon digambarkan sebagai pamonging jagat cilik, yaitu pengayom bagi dunia kecil di sekitarnya keluarga, sahabat, dan lingkungannya. Mereka hadir bukan hanya untuk memimpin, tapi juga untuk menuntun. Tidak heran bila banyak anak muda yang kehilangan arah akan mencari sosok Pon untuk sekadar berbagi cerita, karena dalam diamnya saja sudah tersimpan jawaban. Dalam tatapannya ada nasihat tanpa suara. Dalam tindakannya, ada teladan yang tak membutuhkan pujian. Maka sahabatku, jika kamu lahir di weton Pon, ingatlah, karisma itu adalah lentera bukan senjata. Gunakan sinarmu untuk menerangi jalan orang lain, bukan untuk membakar mereka. Karena ketika cahaya langit bersatu dengan kerendahan hati manusia, disitulah tercipta pribadi yang bukan hanya dihormati dunia, tapi juga diridhoi langit. Sahabatku yang dirahmati Gusti, hidup bagi mereka yang lahir di weton Pon bukan sekadar perjalanan mencari rezeki dan kebahagiaan, melainkan ujian panjang yang mengasah jiwa. Di balik wajah tenangnya, tersimpan lautan badai yang bergulung-gulung. Mereka bisa tersenyum di hadapan dunia, padahal di dalam dadanya, seringkali ada luka yang tak pernah diucapkan. Inilah ciri utama sang Pon, jiwa yang ditempa oleh keteguhan, seperti batu karang yang tak pernah goyah meski dihantam ombak ribuan kali. Sejak kecil, banyak pemilik weton ini harus melewati hal-hal yang tak mudah. Ada yang kehilangan kasih sayang, ada yang dikhianati sahabat, ada pula yang diuji lewat kemiskinan atau kesepian. Namun ajaibnya mereka tak pernah benar-benar tumbang. Saat banyak orang memilih menyerah, si Pon justru berdiri lebih tegak, menatap langit sambil berkata dalam hati, "Aku tidak akan kalah, aku dilahirkan untuk bertahan." Kekuatan itu bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam jiwanya sendiri, dari keteguhan batin yang diwariskan oleh langit sejak hari ia pertama menghirup napas di dunia. Ada sebuah keunikan yang membuat mereka berbeda. Semakin keras hidup menghantam, semakin kokoh pula hatinya. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh godaan, tidak gampang terjebak dalam rayuan dunia. Saat orang lain tergoda untuk curang, si Pon memilih jalan yang sepi namun bersih. Saat orang lain menjelekkan dirinya, ia hanya diam dan menatap dalam karena ia tahu waktu dan kebenaran akan berbicara jauh lebih keras daripada kata-kata. Namun keteguhan ini sering membuat mereka tampak dingin di mata orang lain. Banyak yang salah paham, mengira si Pon tak punya perasaan, padahal ia hanya terlalu terbiasa menahan luka dalam diam. Di balik mata tenangnya, tersimpan ribuan kisah perjuangan yang tak pernah diceritakan. Ia tahu bahwa setiap air mata yang jatuh bukanlah tanda kelemahan, melainkan persembahan jiwa kepada Gusti, sebagai bukti bahwa ia tak menyerah meski dunia terasa berat. Keteguhan hati inilah yang akhirnya menarik perhatian alam semesta. Energi mereka begitu kuat, begitu stabil, sehingga banyak makhluk halus kodam dan kekuatan gaib yang segan terhadapnya. Orang Pon sering menjadi penyeimbang di tengah kekacauan, penenang bagi orang yang sedang gelisah, dan benteng bagi keluarga mereka. Bahkan ketika badai kehidupan datang, rumah mereka sering tetap terasa damai bukan karena tanpa masalah, tapi karena mereka tahu bagaimana menaklukkan kekacauan dengan ketenangan. Namun sahabatku, keteguhan ini juga bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika hati terlalu keras, ketika mereka terlalu lama menahan diri, kadang muncul gejolak batin yang tak bisa dijinakkan. Disitulah ujian sejati dimulai. Ujian untuk tetap menjadi manusia yang lembut tanpa kehilangan kekuatan. Karena Pon bukanlah batu tanpa rasa, ia adalah karang yang berjiwa, yang menahan badai bukan untuk sombong, tapi agar perahu kehidupan orang lain bisa tetap berlayar dengan selamat. Dan disinilah letak keindahan sejati seorang yang lahir di weton Pon. Mereka tidak meminta hidup yang mudah, mereka hanya ingin memiliki hati yang tak mudah menyerah. Dalam kesunyian malam, mereka berbicara dengan Tuhannya, berdoa tanpa suara, memohon kekuatan agar tetap bisa berdiri esok hari. Keteguhan itu bukanlah hasil dari latihan sehari, tapi anugerah langit yang telah melekat pada roh mereka sejak awal kelahiran. Maka jika kamu lahir di weton Pon dan merasa hidupmu penuh ujian, ingatlah itu bukan hukuman, melainkan pengakuan dari alam bahwa kamu mampu memikul lebih dari orang lain, seperti batu karang di tengah badai. Kamu ditakdirkan bukan untuk tenggelam, tapi untuk menjadi penanda bagi kapal-kapal yang tersesat, agar mereka tahu arah pulang di tengah lautan kehidupan. Sahabatku yang dirahmati Gusti, ada hal yang sering membingungkan bagi mereka yang lahir di weton Pon. Mengapa rezekinya seperti datang terlambat? Mengapa saat orang lain mudah mendapatkan keberuntungan, dirinya harus bersusah payah dulu?
bahkan sering jatuh dan bangun berkali-kali. Padahal kalau dilihat dari sisi batin, Weton Pon menyimpan energi keberkahan yang luar biasa besar. Hanya saja jalan rezekinya bukan jalan yang tampak. Ia tersembunyi di balik tabir takdir, berjalan melalui jalur yang tidak kasat mata, jalan rahasia dari langit. Weton Pon tidak akan pernah dibiarkan miskin terlalu lama. Namun cara Gusti memberi rezeki kepada mereka tidak seperti kebanyakan orang. Rezeki mereka tidak datang lewat hal yang mudah, melainkan lewat proses panjang yang menguji kesabaran dan keikhlasan. Kadang saat uang di tangan menipis, justru datang pertolongan yang tak masuk akal. Seseorang tiba-tiba memberi bantuan, pintu usaha yang tertutup tiba-tiba terbuka, atau ide kecil yang tak disangka menjadi sumber keberlimpahan. Itulah ciri khas rezeki Pon, tak terlihat tapi nyata. Datangnya lambat, tapi tak pernah meleset dari waktu yang tepat. Mereka yang lahir di weton ini sebenarnya memiliki hubungan batin yang kuat dengan alam dan energi langit. Ketika hatinya bersih dan pikirannya jernih, daya tarik spiritualnya memancar, mengundang rezeki lewat jalur yang sulit dijelaskan logika. Ada aura pengasihan dan keberuntungan yang menyertai langkah mereka. Bahkan dalam kesempitan mereka selalu menemukan jalan keluar. Dalam keheningan doa dan kerja keras yang tulus, langit bergerak tanpa suara, mengatur agar sesuatu yang mereka butuhkan datang di saat yang paling dibutuhkan. Namun kunci rahasia rezeki Pon bukan pada banyaknya usaha lahiriah semata, tapi pada keseimbangan antara niat dan laku batin. Banyak dari mereka yang secara tidak sadar menjadi magnet rezeki karena hatinya tulus menolong orang lain. Mereka sering memberi, meski tak punya banyak. Mereka sering menolong meski diri sendiri sedang susah. Dan dari situlah pintu langit terbuka, bukan karena permintaan, tapi karena keikhlasan. Alam mencatat setiap kebaikan yang lahir dari jiwa Pon, lalu mengembalikannya dalam bentuk keberlimpahan yang sulit diterka. Tapi perlu diingat, rezeki yang diterima weton Pon tidak selalu berbentuk uang. Kadang rezekinya berupa keselamatan dari mara bahaya, kesehatan yang tak ternilai, atau kehadiran orang baik di saat genting. Gusti memberi mereka perlindungan yang tak terlihat, jalan-jalan halus yang menjaga dari kejatuhan. Itulah mengapa meski sering diuji, hidup mereka jarang benar-benar hancur. Selalu ada tangan tak terlihat yang menopang di saat langkah hampir terhenti. Namun sayangnya banyak orang Pon yang tidak sadar akan kekuatan spiritual ini. Mereka sering merasa sial, padahal mereka sedang dipersiapkan untuk menerima rezeki besar yang butuh wadah hati yang kuat. Jika mereka belajar bersabar, menjaga ucapan, dan terus berbuat baik, maka pintu-pintu keberkahan akan terbuka tanpa mereka duga. Tapi jika tergesa marah atau iri pada rezeki orang lain, maka langit menutup sementara jalurnya bukan karena benci, tapi karena belum waktunya. Sahabatku, percayalah, bagi mereka yang lahir di weton Pon, rezeki itu bukan perkara cepat atau lambat, tapi tentang siap atau belum. Saat hati sudah ikhlas, saat langkah sudah benar, saat doa sudah menyatu dengan laku, maka apapun yang kamu sentuh bisa menjadi jalan datangnya berkah. Alam semesta sendiri akan bergerak menuntunmu ke arah yang tak terlihat, ke arah rezeki yang disiapkan khusus oleh Gusti untukmu. Maka jangan pernah putus asa. Mungkin rezekimu tak datang lewat tangan manusia, tapi lewat cara yang tak bisa dijelaskan. Lewat mimpi, lewat pertemuan kebetulan, atau bahkan lewat ujian berat yang ternyata membuka peluang besar di akhir. Begitulah cara Gusti bekerja untuk weton Pon, pelan tapi pasti, tersembunyi tapi pasti sampai. Karena bagi mereka rezeki bukan sekadar harta, tapi juga bukti bahwa langit selalu menjaga, bahkan ketika dunia seolah berpaling. Sahabatku yang dirahmati Gusti, ada sesuatu yang tidak semua orang tahu tentang mereka yang lahir di weton Pon, sebuah anugerah halus yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari, dan tidak bisa diwariskan. Yang disebut karomah batin, pancaran cahaya gaib yang melekat pada diri mereka sejak lahir. Cahaya ini bukanlah cahaya yang terlihat mata, melainkan sinar yang memancar dari dalam jiwa, yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa teduh, tentram, bahkan segan tanpa tahu sebabnya. Banyak orang Pon yang tidak menyadari bahwa langkah mereka membawa getaran spiritual yang tinggi. Mereka bisa masuk ke tempat yang penuh kegelisahan, namun tiba-tiba suasana menjadi tenang. Mereka bisa berbicara dengan lembut, namun kata-katanya menembus hati pendengar. Ada wibawa halus yang sulit dijelaskan. Wibawa itu bukan dari status atau kekayaan, melainkan dari kesucian niat dan kejernihan batin. Inilah sebabnya mengapa banyak tokoh spiritual, dukun, sepuh, hingga guru kebatinan zaman dulu menaruh hormat pada orang berweton Pon, karena di balik kesederhanaannya ada sinar ruhani yang dijaga langsung oleh langit.
Cahaya batin pon tidak menyala setiap saat. Ia hanya muncul ketika hati mereka bersih, ketika mereka hidup dengan niat baik, dan tidak dikuasai amarah atau kesombongan. Saat hati mereka kotor oleh iri atau dendam, sinar itu meredup, dan hidup mereka terasa berat. Tetapi ketika mereka kembali pada ketenangan, berzikir dalam diam, berbuat baik tanpa pamrih, maka karomahnya kembali terpancar kuat. Energi inilah yang sering menjadi pelindung dari gangguan gaib, ilmu hitam atau niat jahat orang lain. Banyak kisah turun-temurun yang menyebut, orang pon jarang bisa disantet karena cahaya batinnya menolak gelap yang datang. Sahabatku, ketahuilah karomah weton pon tidak selalu menunjukkan diri lewat kejadian ajaib. Kadang ia hadir dalam bentuk yang lebih lembut. Kemudahan menenangkan orang yang sedang gelisah, kemampuan mempengaruhi tanpa memaksa, atau intuisi kuat yang seolah tahu arah langkah berikutnya. Mereka sering bisa merasakan sesuatu sebelum terjadi, merasakan aura seseorang hanya dengan sekali tatap. Semua itu bukan kebetulan, tapi bagian dari anugerah spiritual yang melekat sejak lahir. Namun anugerah ini datang bersama tanggung jawab besar. Semakin terang cahaya batin seseorang, semakin besar pula ujian yang menantinya. Orang pon sering mengalami hidup yang penuh cobaan bukan karena Gusti tak sayang, tapi justru karena Gusti ingin karomah mereka tidak disalahgunakan. Mereka diajarkan sabar, diajarkan rendah hati, agar tidak terperangkap dalam kesombongan spiritual. Sebab, karomah yang sejati tidak untuk pamer, melainkan untuk menolong sesama dalam diam. Bagi mereka yang sudah dewasa batinnya, cahaya ini menjadi pelita dalam gelap kehidupan. Saat banyak orang kehilangan arah, si pon tetap berjalan tegak karena hatinya dituntun oleh nur ilahi. Ia tidak butuh penerang dari luar, sebab jiwanya sendiri sudah menjadi obor kecil yang menunjukkan mana jalan benar dan mana yang menyesatkan. Dan ketika mereka berdoa, langit seolah mendengarnya lebih dekat bukan karena istimewa, tapi karena doa mereka tulus tanpa topeng. Tak sedikit pula yang memiliki kemampuan alami dalam penyembuhan, baik secara fisik maupun batin. Sentuhan tangannya menenangkan, kata-katanya menyejukkan, bahkan kehadirannya bisa mengusir energi negatif tanpa perlu ritual rumit. Karena sebenarnya, energi spiritual pon bekerja bukan lewat mantra, tapi lewat getaran kasih yang mengalir dari hati yang bersih. Namun ingatlah sahabatku, karomah ini bisa hilang jika disalahgunakan. Ketika pon mulai angkuh sombong pada kelebihannya, atau menggunakan daya batinnya untuk menaklukkan orang lain, maka cahaya itu akan padam. Gusti menarik kembali anugerah itu, hingga hidupnya menjadi hampa dan berat. Maka pesan leluhur jelas, sopo sing ngugemi cahya ojo nganti kabur sakaati. Siapapun yang menjaga cahayanya, jangan biarkan redup karena keserakahan. Jadi bagi kamu yang lahir di weton pon, rawatlah karomah batinmu. Jangan biarkan dunia yang bising memadamkan sinarmu. Karena cahaya itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk menerangi jalanmu sendiri dan menuntun jiwa-jiwa lain yang tersesat di tengah gelapnya kehidupan. Sahabat lorong spiritual yang dirahmati Gusti, hidup orang yang lahir di weton pon seringkali terasa seperti perjalanan panjang yang tak berujung. Jalan mereka berliku, penuh tanjakan, penuh duri. Kadang sudah berusaha keras namun hasilnya terasa jauh dari harapan. Kadang sudah berdoa siang dan malam, tapi jawaban dari langit seakan tak kunjung datang. Namun disitulah rahasia besar kehidupan mereka disembunyikan. Keajaiban weton pon selalu datang di ujung kesabaran. Gusti seakan menguji mereka lebih lama dibanding weton lain, bukan karena tidak sayang, melainkan karena pon dilahirkan untuk menjadi pribadi kuat yang tak mudah tergoda dunia. Alam menguji, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menempa. Dan ketika mereka sudah melewati semua ujian dengan sabar, tak marah, tak putus asa, maka datanglah momen besar yang mengubah segalanya. Momen pertemuan takdir. Pertemuan takdir ini tidak selalu terjadi dalam bentuk megah. Kadang ia hadir diam-diam. Bertemu seseorang yang tanpa disangka membawa perubahan besar, mendapatkan pekerjaan atau kesempatan di saat hampir menyerah, atau bahkan menerima petunjuk batin lewat mimpi yang terasa nyata. Inilah saat di mana semua perjuangan, doa, dan air mata yang dulu tak terlihat akhirnya berbuah. Gusti membayar semua dengan cara yang agung dengan waktu yang sempurna. Ada kisah dari seorang tua bijak di tanah Jawa yang berkata, "Wong pon kuwi yen wis tekan wektu, langit dewe sing bakal mbukak dalan." Orang pon, jika sudah tiba waktunya, langit sendiri yang akan membuka jalan. Dan memang begitu adanya. Tidak peduli seberapa sulit hidup mereka, selalu ada satu titik di mana takdir berbalik arah. Mereka yang dulu diremehkan tiba-tiba dihormati. Mereka yang dulu miskin, tiba-tiba diberi kelimpahan. Mereka yang dulu kesepian,
Akhirnya dipertemukan dengan orang yang menjadi penopang hidupnya. Semua terjadi begitu alami, seolah dunia yang dulu menolak, kini bersekongkol untuk membantu. Tapi sebelum sampai pada titik itu, mereka harus melewati fase paling sunyi, fase ketika semua pintu tertutup, ketika semua harapan seolah padam. Disinilah Gusti menguji batin Pon apakah mereka tetap percaya, atau justru menyerah, karena bagi Gusti, kesabaran bukan tentang menunggu, tapi tentang tetap berbuat baik, meski tak tahu kapan balasannya datang. Dan orang Pon yang mampu bertahan dalam diam, itulah yang akhirnya diberi karomah kehidupan. Rezeki mengalir tanpa dicari, jalan terbuka tanpa diduga, dan keajaiban datang tanpa suara. Sahabatku, ketika kamu lahir di weton Pon dan merasa lelah, berhentilah sejenak tapi jangan mundur. Kadang langit menunda pemberian bukan karena menolak, tapi karena sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kamu minta. Seperti benih yang ditanam dalam tanah gelap, ia tidak mati, hanya menunggu waktu untuk tumbuh menembus bumi. Dan saat waktunya tiba, tak ada kekuatan di dunia yang bisa menghentikan mekarnya. Pertemuan takdir itu adalah tanda bahwa perjalananmu tidak sia-sia. Semua luka, semua air mata, semua malam panjang yang kamu lalui hanyalah jalan menuju keajaiban itu. Dan begitu kamu sampai di sana, kamu akan mengerti, semua yang tampak seperti keterlambatan, ternyata adalah cara Gusti menyelamatkanmu dari jalan yang salah. Itulah keindahan hidup seorang yang lahir di weton Pon. Semakin lama diuji, semakin besar pula keajaiban yang menantinya. Karena mereka bukan manusia biasa, mereka adalah jiwa-jiwa yang dipilih untuk menyalakan harapan di tengah kegelapan, untuk menjadi bukti bahwa mukjizat masih nyata bagi mereka yang sabar menunggu. Maka bila hidupmu saat ini sedang terasa berat, tenanglah, jangan goyah, sebab di balik setiap ujian, ada takdir yang sedang berjalan mendekat, dan ketika waktumu tiba, kau tak perlu lagi mencari karena keajaiban itu sendiri yang akan datang menghampirimu, membawa cahaya baru dalam hidupmu. Sahabatku yang dirahmati Gusti, perjalanan mengenal weton Pon bukan sekadar menelusuri hitungan hari dan pasaran, tapi menyingkap tabir takdir yang telah ditulis di langit sejak napas pertama mereka dihembuskan ke dunia. Dari awal hingga akhir, weton ini membawa jejak cahaya yang tak pernah padam. Cahaya yang kadang redup karena cobaan, tapi selalu kembali bersinar ketika disiram oleh kesabaran dan doa. Mereka yang lahir di weton Pon bukan tanpa alasan. Gusti menanamkan di dalam diri mereka sebuah keseimbangan antara kekuatan lahir dan ketenangan batin. Mereka diberi karisma yang memikat, keteguhan hati yang kokoh, keberkahan rezeki yang tidak selalu terlihat, hingga spiritualitas yang dalam semua itu membentuk pribadi yang mampu menembus gelapnya zaman. Dalam diri seorang Pon, ada api kepemimpinan sekaligus kesejukan hati seorang penuntun. Mereka bisa keras pada prinsip, tapi lembut dalam perbuatan, tegas namun penyayang, mandiri namun tak pernah lupa pada akar dan doa. Namun sahabatku, anugerah besar selalu datang bersama ujian besar. Banyak orang Pon yang sejak muda sudah diguncang oleh berbagai cobaan kehilangan, pengkhianatan, kesepian, bahkan kesulitan ekonomi. Tapi semua itu bukan hukuman, melainkan cara semesta membentuk mereka menjadi sosok yang matang. Gusti sedang menulis kisah besar di balik setiap luka kecil, karena dari kepedihan itulah lahir kebijaksanaan, dan dari kesabaran itulah muncul kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Jika kamu lahir di weton Pon, jangan pernah merasa hidupmu sia-sia meski jalannya panjang dan berat. Kau tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Kau adalah pembawa cahaya pelindung, penuntun dan penguat bagi orang lain. Bahkan ketika kamu merasa sendiri, sesungguhnya ada kekuatan besar yang menjagamu. Karena Pon selalu dikelilingi oleh energi spiritual yang lembut namun kuat, seperti cahaya yang tak terlihat, namun selalu menuntun langkahmu agar tidak tersesat. Karisma mereka memikat banyak orang, tapi bukan untuk disanjung, melainkan untuk digunakan membawa kebaikan. Keteguhan hati mereka menembus badai, tapi bukan untuk berkuasa, melainkan untuk menjadi pelindung. Rezeki mereka mengalir dari arah yang tak disangka, tapi bukan untuk disombongkan, melainkan untuk dibagikan. Dan spiritualitas mereka yang dalam bukan untuk menghindar dari dunia, melainkan agar tetap berpijak di bumi dengan hati yang bersih. Sahabat lorong spiritual, jika kamu merasa hidupmu penuh ujian, mungkin itu karena Gusti percaya bahwa kamu mampu menanggungnya. Jika kamu merasa langkahmu tertunda, mungkin itu karena waktumu belum tiba, sebab ketika waktumu datang, alam pun akan tunduk membuka jalan. Pon tidak pernah kehilangan arah. Mereka hanya sedang menunggu sinar takdirnya kembali menyala. Dan ketika semua ujian telah dilewati, orang Pon akan berdiri di puncak,
kehidupannya dengan mata yang menatap jauh ke depan, bukan dengan kesombongan tapi dengan rasa syukur. Mereka sadar bahwa semua keberhasilan, semua kedamaian hanyalah titipan dari Gusti. Itulah yang membuat langkah mereka ringan dan senyum mereka tulus, karena mereka tahu hidup bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang seberapa kuat kau bertahan dengan hati yang bersih. Maka, wahai sahabat yang lahir di Weton Pon, teruslah berjalan meski pelan, teruslah percaya meski dunia meragukanmu, karena dalam setiap langkahmu ada doa yang bergerak bersama waktu. Jadilah seperti cahaya yang tenang namun abadi, menerangi tanpa membakar, menghangatkan tanpa memaksa, menuntun tanpa harus dikenal. Ketika perjalananmu mencapai akhir, dunia akan tahu bahwa Weton Pon bukan sekadar hitungan hari lahir, tapi lambang jiwa-jiwa, pilihan yang dilahirkan untuk memberi arti pada setiap kegelapan, karena cahaya mereka tidak akan pernah padam. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.